Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wautari, salah satu mahasiswi teknologi laboratorium medis di Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan fungsi hati, yang mana untuk memenuhi salah satu mata kuliah kimia klinik lanjutan. Pemeriksaan fungsi hati. Sebelum melangkah kepada pemeriksaan fungsi hati, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu hati. Hati adalah organ kelenjar terbesar dengan berat kira-kira 1200 sampai 1500 gram. Terletak di abdomen kuadrat kanan atas, menyatu dengan saluran biliar dan kandungan empedu. Hati memiliki peranan yang sangat penting dalam metabolisme glukosa dan lipid, membantu proses pencernaan, absorpsi lemak, dan vitamin yang larut dalam lemak, serta detoksifikasi tubuh terhadap zat toksik. Pemeriksaan fungsi hati diindikasikan untuk penapisan atau deteksi adanya kelainan atau penyakit hati, membantu menegakkan diagnosis, memperkirakan beratnya penyakit, membantu mencari etiologi suatu penyakit, menilai hasil pengobatan, membantu mengarahkan upaya diagnostik selanjutnya untuk menilai prognosis penyakit dan disfungsi hati. Komponen yang diperiksa saat melakukan uji fungsi hati. Yang pertama yaitu kadar albumin, yakni protein yang diproduksi oleh hati. Yang kedua yaitu kadar protein total dalam darah. Yang ketiga yaitu kadar bilirubin, yaitu zat buangan yang dihasilkan oleh hati. Yang keempat, enzim. Enzim yang dihasilkan oleh hati. Yang pertama yaitu alkalin fosfat atau ALP, yaitu enzim yang ditemukan di hati dan tulang yang memiliki peran penting untuk memecah protein. Yang kedua yaitu alanin transminase ALT, yaitu enzim hati yang berfungsi mengubah protein menjadi energi untuk sel-sel hati. Yang ketiga yaitu aspartate aminotransferase AST, yaitu enzim hati yang membantu menstabilisasi asam amino. Yang keempat, gamma glutamate transpeptidase GGT, yaitu enzim pada darah. Jika nilainya lebih tinggi dari normal, maka tandanya hati mengalami kerusakan atau ada gangguan di saluran empedu. Yang kelima yaitu laktat dehidrogenase LD, yakni enzim yang dikeluarkan oleh sel organ ketika mengalami kerusakan atau cedera. Yang keenam yaitu prothrombin time PT, yaitu protein yang berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kenapa tes fungsi hati itu perlu dilakukan. Alasan yang pertama yaitu untuk mendeteksi infeksi hati seperti hepatitis secara dini. Yang kedua, untuk memantau perkembangan penyakit seperti hepatitis akibat virus atau akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, memantau keefektifan pengobatan. Yang keempat, menilai tingkat keparahan suatu penyakit, terutama bila terbentuk jaringan parut pada hati. Dan yang terakhir yaitu untuk memantau kemungkinan efek samping dari obat-obatan. Uji fungsi hati juga disarankan bagi orang yang mengalami fungsi hati. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama seperti urin yang pekat seperti teh. Yang kedua, tinja berwarna pucat seperti dempul. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, pembengkakan pada perut. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, kelelahan kronis. Dan yang terakhir yaitu kulit dan selaput mata berwarna kuning. Prosedur pelaksanaan uji fungsi hati. Uji fungsi hati dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien. Pelaksanaannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan area kulit yang menjadi lokasi pengambilan darah, agar darah tidak terkontaminasi kuman penyebab infeksi. Yang kedua, mengikatkan tourniquet ke lengan agar pembuluh darah vena pasien dapat terlihat lebih jelas. Yang ketiga, menusukkan jarum suntik ke pembuluh darah vena dan mengambil darah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat,
melepaskan terniket di lengan dan menutup bekas luka suntikan dengan perban untuk menghentikan pendarahan. Yang kelima, membawa sampel darah yang telah diambil untuk diperiksa di laboratorium. Menurut para ahli menyebutkan hasil pemeriksaan fungsi hati yang tidak normal biasanya mengindikasikan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan hati akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang kedua, efek samping konsumsi obat-obatan. Yang ketiga, hepatitis yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang keempat, hepatitis autoimun. Yang kelima, perlemakan hati. Yang keenam, hemochromatosis. Yang ketujuh, penyakit Wilson. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.